Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Salwa Bahira dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066 akan menjelaskan mengenai analisis karakterisasi dan teknologi pengolahan limbah cair pada industri alkohol. Berikut adalah outline yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu rumusan masalah, kedua pendahuluan, ketiga karakterisasi limbah cair industri alkohol, keempat yaitu sumber aktivitas limbah yang terjadi pada industri cair alkohol, dan yang terakhir yaitu metode pengolahan limbah cair yang disebabkan akibat industri alkohol. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Masalah di sini akan kami jelaskan yaitu bagaimana karakterisasi limbah cair industri tersebut, lalu apa sumber aktivitas yang membuat limbah mempunyai karakterisasi tersebut, dan yang terakhir yaitu apa metode pengolahan limbah yang bisa digunakan untuk mengatasi adanya limbah cair industri yang disebabkan oleh alkohol. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang. Pertama yaitu sungai adalah sumber daya alam penting yang mendukung kehidupan manusia. Namun pencemaran limbah, terutama limbah industri, menjadi ancaman serius. Salah satu pencemar utama yaitu adalah alkohol dalam limbah industri yang dapat mengurangi oksigen terlarut, lalu dapat mengubah pH air dan merusak ekosistem. Limbah alkohol seperti vinase menggunakan bahan organik yang sangat tinggi sehingga POD dan COD dapat menurunkan kualitas air. Kemudian dapat menyebabkan kematian makhluk hidup dan merusak ekosistem. Hal ini terjadi di daerah Sungai Samin, yaitu pembuangan limbah cair alkohol menyebabkan perubahan fisik, bau, dan keruhnya air. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air sungai dan evaluasi status pencemaran sangat penting untuk keberlanjutan pengolahan sumber daya air. Makalah ini akan membahas dampak industri alkohol terhadap kualitas air Sungai Samin dan menganalisis status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran atau IP. Selanjutnya yaitu karakterisasi limbah cair industri yang disebabkan oleh alkohol. Limbah cair industri alkohol ini memiliki BOD sebesar 365,28 mg per liter dan COD sebesar 723,20 mg per liter. Keduanya ini melebihi baku mutu sehingga menunjukkan tingginya polutan organik. Sedangkan TSS sebesar 152 mg per liter yang menyebabkan kekeruhan. Sedangkan sulfida sebesar 2180 mg per liter menghasilkan bau busuk. Meski demikian, pH limbah sebesar 6,87 yang artinya masih dalam batas aman. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran limbah, yaitu sumber aktivitas yang membuat limbah mempunyai karakterisasi tersebut. Sumber aktivitas ini seperti BOD, COD, TSS, sulfida, dan pH yang dapat berasal dari berbagai kegiatan manusia maupun alami. Berikut adalah penjelasan berdasarkan jenis parameter tersebut. Yang pertama yaitu BOD. BOD ini dapat disebutkan adanya kegiatan domestik, yaitu limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, dapur, atau toilet yang mengandung bahan organik. Kemudian pertanian, yaitu penggunaan pupuk organik atau limbah tanaman yang masuk ke badan air. Lalu industri pangan, yaitu disebabkan karena adanya limbah dari pabrik makanan dan minuman yang kaya bahan organik. Dan yang terakhir yaitu peternakan, berasal dari limbah kotoran hewan dari kandang atau tempat pengolahan. Selanjutnya pada COD, yaitu dapat dipengaruhi oleh adanya industri kimia yang berasal dari limbah yang mengandung bahan senyawa kimia organik dan anorganik seperti deterjen, pewarna, atau pelarut. Lalu ada kegiatan pertambangan, yaitu berasal dari penggunaan bahan kimia dalam proses ekstraksi. Dan yang terakhir yaitu limbah domestik, berasal dari limbah rumah tangga dengan senyawa organik terlarut seperti lemak dan minyak. Kemudian ada TSS atau Total Suspense Solids, yaitu berasal dari konstruksi dan pertambangan, yaitu erosi tanah akibat aktivitas galian yang menghasilkan partikel padatan. Kemudian pertanian berasal dari erosi tanah dan aliran limbah irigasi yang membawa lumpur atau partikel organik. Dan terakhir yaitu kegiatan industri yang berasal dari limbah yang mengandung partikel padat dari proses produksi. Kemudian penyebab sulfida atau H2S yaitu berasal dari proses anaerobik, yaitu limbah organik yang membusuk tanpa oksigen seperti limbah domestik atau industri makanan. Yang kedua yaitu industri kimia, proses pengolahan yang menghasilkan gas sulfida atau senyawa sulfur. Dan terakhir yaitu pertambangan, berasal dari kegiatan ekstraksi yang melibatkan batuan atau mineral kaya sulfur. Terakhir yaitu pH, berasal dari limbah industri yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia bersifat asam atau basa seperti limbah tekstil, kertas, atau logam.
Ya, kemudian pertanian berasal dari limbah pupuk kimia mempengaruhi keasaman atau alkalinitas air. Dan yang terakhir yaitu limbah rumah tangga berasal dari penggunaan bahan pembersih atau deterjen yang dapat mengubah pH air. Kemudian yang terakhir yaitu metode pengolahan limbah yang bisa digunakan. Metode pertama yaitu analisa kadar glukosa dengan metode Nason-Somogyi. Metode ini mengukur kadar gula reduksi menggunakan pereaksi tembaga arsenomolibdat. Sampel direaksikan dengan reagen Nelson, kemudian dipanaskan, didinginkan, lalu ditambahkan arsenomolibdat. Hasilnya, larutan berwarna hijau kebiruan pekat yang menunjukkan konsentrasi glukosa. Kemudian yang kedua yaitu metode fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim mikroorganisme. Dalam penelitian ini, Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Proses ini berlangsung pada pH sekitar 4,5 sampai 5,5 dan melibatkan campuran sampel dengan ragi, NPK, dan urea. Yang ketiga yaitu ada metode distilasi. Distilasi digunakan untuk memurnikan etanol yang dihasilkan dari fermentasi. Proses ini memanfaatkan perbedaan titik didih antara etanol sebesar 70-80 derajat Celcius dan air sebesar 100 derajat Celcius yang digunakan untuk menguapkan dan mengkondensasikan etanol murni. Yang terakhir yaitu metode penentuan kadar etanol. Kadar etanol diukur menggunakan gas kromatografi atau GC dengan membandingkan luas area puncak kromatogram sampel dan standar etanol. Metode ini sangat sensitif dan akurat dalam mendeteksi etanol pada konsentrasi rendah. Baik, terakhir itu kesimpulan. Limbah cair industri alkohol memiliki karakteristik pencemaran yang tinggi seperti BOD, COD, TSS, dan sulfida yang melebihi baku mutu. Pencemaran ini mengurangi kualitas air sungai, membahayakan ekosistem perairan, dan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Penyebab utama pencemaran ini berasal dari berbagai aktivitas industri, domestik, pertanian, dan pertambangan. Berikut yaitu daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat poin-poin pada presentasi kali ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.